قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kita sekalian. Dan kita bersyukur di bulan mulia ini, syahrullah kata Nabi SAW, yaitu bulan Muharram, bulan Syura. Kita berada di waktu yang mulia di mana kata Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Puasa di bulan Allah syahrullah, yaitu di bulan Muharram. Maka di bulan ini kita syukuri disebut sebagai bulan Allah, kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Muharram ini, di mana dianjurkan di antara amalan yang dianjurkan adalah memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Lebih-lebih lagi nanti pada tanggal 10, saking bulan Syura, bulan Muharram ini, Nabi SAW menganjurkan puasa yang kita kenal dengan puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10. Sekarang tanggal 3, berarti pekan depan, hari Sabtu. Namun baiknya diikutkan dengan puasa tanggal 9 Muharram. Baiknya puasanya 2 hari sekaligus, dan puasanya berarti hari Jumat dan Sabtu. Dan keutamaannya puasa pada tanggal 10 Muharram tadi, Nabi SAW itu mengatakan yukaffiru as-sana al-madiyah. Puasa Asyura itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa Asyura itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Terus kenapa diikutkan dengan tanggal 9? Nabi SAW itu saat puasa Asyura kemudian mendapatkan komentar dari para sahabat, wahai Rasulullah, di tanggal 10 ini orang-orang Yahudi juga ikut berpuasa. Karena ketika hari Asyura, orang Yahudi itu merayakan kemenangan, yaitu kemenangan dari Nabi Musa alaihissalam ketika menang melawan Fir'aun, dan mereka merayakannya dengan menjalankan puasa. Maka ketika itu orang Yahudi berpuasa juga tanggal 10 tadi, tanggal 10 atau hari Asyura tadi. Maka para sahabat berkomentar, wahai Rasulullah, bukankah hari ini juga orang Yahudi juga berpuasa? Maka Rasulullah SAW lalu berniat, kalau begitu untuk sana al-qadimah, yaitu tahun depan, saya akan nambah puasa lagi pada tanggal 9. Saya akan nambah puasa lagi pada tanggal 9. Jadi puasanya tanggal 9 dan 10 sekaligus. Namun Nabi SAW tidak sempat melakukan puasa pada tanggal 9 karena beliau lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Sehingga tanggal 9 tidak sempat dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun tetap ada anjuran untuk berpuasa pada tanggal tersebut. Ada para ulama yang memberikan urutan puasa yang kaitannya dengan hari Asyura itu ada 3 tingkatan. Bisa puasanya 3 hari, 9, 10, kalian 11. 9, 10, 11. Walaupun tentang puasa pada tanggal 11 hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif atau termasuk hadis yang lemah. Hadis yang lemah di sini karena yang meriwayatkannya itu ada perawi yang bermasalah. Yang menceritakan hadis tadi itu ada orang yang bermasalah. Namun tetap masih bisa dianjurkan karena puasa 3 hari ini berarti telah mengambil puasa 3 hari setiap bulannya. Dan ini jadi anjuran Nabi SAW, kita diperintahkan minimal 1 bulan itu puasa 3 hari. Kalau ini dijaga rutin setiap tahunnya selama setahun, padahal satu kebaikan itu dibalas 10, maka kalau puasa cuma 3 hari saja berarti dianggap puasa 1 bulan. Berarti dianggap puasa 1 bulan. Berarti kalau dilakukan sepanjang tahun, setiap bulan yang minimal puasa 3 hari, berarti seperti kata Nabi SAW, dia berpuasa selama setahun. Padahal cuma milih tadi berapa? 3 hari setiap bulannya. Urutan pertama 9, 10, 11. Urutan yang kedua berpuasa tanggal 9 dan 10. Urutan yang kedua berpuasa tanggal 9 dan 10. Kemudian urutan yang ketiga berpuasa tanggal 10 saja. Ya, urutan yang ketiga berpuasa pada tanggal 10 saja. Jadi urutannya 9, 10, 11 kalau bisa. Kalau tidak pilih tingkatan yang kedua 9 dan 10 Muharram. Kalau tidak pilih yang ketiga berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Nah, ini tentang keutamaan bulan ini. Bulan ini disebut Syahrullah dan ada anjuran bagi kita untuk berpuasa pada bulan Muharram ini. Kalau ini disebut dengan Syahrullah, maka Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan. Ini berarti kita tidak boleh menganggap bulan ini, bulan Muharram atau bulan Syura ini sebagai bulan sial atau bulan penuh musibah. Dikarenakan ini sudah disebut Syahrullah. Syahru itu artinya bulan, Allah itu Allah artinya bulan ini disandarkan pada Allah. Maka bulan ini bukan bulan yang penuh dengan musibah atau bulan sial. Sehingga seorang muslim harus yakini tidak ada masalah apapun ketika dia melakukan hajatan apapun, mau hajatan manten ataupun hajatan nikah dilakukan pada bulan Syura, termasuk juga mau pindah rumah ataupun hajatan-hajatan penting yang lainnya. Tidak masalah dilakukan di bulan ini. Juga tidak perlu melakukan amalan-amalan khusus ya untuk keris-kerisnya dijamasi atau yang lainnya, tidak perlu ya, karena seperti ini dapat terjerumus dalam perbuatan yang tidak ada tuntunan atau bahkan bisa sampai perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seputar mulianya hari Asyura tadi. Mungkin kita bisa mendapatkan keberkahan dari bulan ini dan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan mudah-mudahan puasa Asyura ditambah dengan puasa Tasu'ah pada hari 9 tadi bisa kita laksanakan. Kemudian pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu sebelum masuk Sirah Nabawiyah, kita kaji doa. Sekarang berarti sudah 9 doa. Sekarang yang dikaji adalah doa dimudahkan dalam urusan dan ucapan. Ini adalah doa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa perlu dipahami, beliau dalam mengungkapkan pembicaraannya ketika mengutarakan sesuatu itu agak berat. Jadi agak sulit untuk bicara. Sehingga dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya mudah ketika berucap, mudah ketika mengungkapkan pendapat, mudah ketika berdialog dengan Fir'aun. Sedangkan Fir'aun orang yang sebaliknya. Kalau Musa itu orang yang miskin, tidak punya harta yang banyak, beda dengan Fir'aun. Fir'aun itu orang yang kaya raya, kemudian punya harta yang melimpah dan jadi seorang raja, dan juga dia pintar untuk mengutarakan sesuatu. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa punya cobaan yang berat karena dari segi jamaahnya atau kaumnya mungkin tidak percaya pada Nabi Musa. Karena dari sisi orangnya sendiri bukan orang yang punya talenta khusus, punya keistimewaan khusus, tidak.
Namun tetap dia disuruh untuk berdakwah kepada Fir'aun, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah engkau kepada Fir'aun. Fir'aun itu sudah melampaui batas. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Fir'aun itu sudah melampaui batas. Maka tetap Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, sekarang kita lihat gimana doa ini. Saya tuntun nanti diikuti. Ini diambil dari surat Toha ayat 25, 26, 27, 28. Dari 4 ayat sekaligus karena Toha itu ayatnya pendek-pendek. Rabbi shrah li sadri, 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 wa yassir li amri, 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 wahlul 'uqdatam min lisani, 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 yafqahu qawli, yafqahu qawli, yafqahu qawli, yafqahu qawli, yafqahu qawli, yafqahu qawli, Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli, yafqahu qawli, Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli, yafqahu qawli. Coba diulang 2 kali. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Lagi. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Coba lihat artinya, dibaca serengan. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Jadi bagian susah ngomong di depan umum juga bisa baca ini terlebih dahulu. Kemudian ada salah satu pelajaran di sini Bapak Ibu sekalian, ini doa saking Quran. Ini doa saking Quran, sama seperti yang kita bahas di doa pertama kemarin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang diambil saking surat Al-Baqarah. Itu juga doa saking Quran. Padahal di dalam sujud, kalau kita dalam sujud, dalam sholat, itu diperintahkan untuk memperbanyak doa. Kata Nabi SAW,
aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Tempat yang seorang hamba itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Dan dalam hadis disebutkan pula tidak boleh membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Tidak boleh membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Nah sekarang bagaimana pengamalannya? Apakah boleh ketika kita sujud membaca doa seperti ini? Doa sapu jagat atau Rabbi shrah li sodri ini bolehkah kita baca ketika kita itu sujud? Perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, tentang bacaan ini bisa ada dua maksud kita baca. Bisa maksudnya adalah kita bacanya itu dalam rangka tilawah, yaitu sama seperti kita baca Al-Quran. Maka kalau maksudnya tilawah berarti tidak boleh dibaca ketika sujud. Namun kalau maksudnya itu bukan tilawah, namun kita pakai ayat yang ada tadi karena kandungannya itu doa, kita pakai untuk berdoa ketika kita itu sujud, maka itu dibolehkan karena maksudnya itu bukan tilawah, namun maksudnya itu adalah doa. Maka terjawab kalau ada yang bertanya, bolehkah berdoa dengan doa sapu jagat? Bukankah doa sapu jagat itu doa dari Al-Quran dan dibaca ketika sujud? Jawabannya boleh, karena niatannya itu untuk berdoa, bukan niatannya untuk tilawah Al-Quran. Kita itu membacanya untuk maksud doa dan bukan kita membacanya untuk maksud tilawah Al-Quran. Maka kalau ada yang baca tilawah, contoh dia baca ketika sujud, baca qul huwallahu ahad, ini isinya bukan doa, berarti maksudnya adalah tilawah, nggak boleh. Dia baca qul a'udzu birabbin nas ketika sujud, tidak boleh. Namun kalau dia baca ada ayat-ayat yang kandungannya itu isinya doa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku itu anak-anak yang soleh. Ini dari ayat Al-Quran, maka berarti masih boleh dibaca ketika kita itu sujud. Baik, sekarang kita lanjut pelajaran Sirah Nabawiyah. Kali ini setelah kita membahas tentang kemarin kelahiran Nabi SAW, sampai pada pengasuhan oleh ibu susunya, lalu sampai ibunya sendiri Aminah itu meninggal dunia yang kita bahas terakhir kemarin. Sekarang kita bahas di bawah asuhan kakek dan pamannya. Karena setelah Nabi SAW itu ditinggal mati oleh ibunya, akhirnya yatim kemarin 2 kali. Akhirnya beralih pengasuhannya kepada kakeknya Abdul Muttalib, juga kepada pamannya Abu Talib. Kita lihat kisahnya saat ini. Monggo baca. Rasulullah SAW bersama kakeknya Abdul Muttalib setelah ibunya Aminah meninggal dunia. Abdul Muttalib menyantuninya dan sangat sayang kepadanya. Bahkan belum pernah dia lakukan terhadap salah satu dari anaknya. Dia mendudukannya dekat tempat duduk Abdul Muttalib. Lihat, Abdul Muttalib kemudian mengasuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Abdul Muttalib rasa sayangnya pada Nabi SAW itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan kalau mau dibandingkan sayangnya kepada anaknya sendiri, ya diantara anaknya itu Abdullah, yaitu bapak dari Nabi SAW, dan juga Abu Talib nantinya, ya nanti akan kita bahas. Rasa sayangnya kepada Nabi SAW itu melebihi daripada anak-anaknya sendiri. Ya, nanti akan kita lihat apa yang dimaksudkan sampai kok menyayanginya lebih daripada anak-anaknya sendiri. Lanjut. Abdul Muttalib sebagai seorang tokoh memiliki tempat duduk dekat Ka'bah, yaitu anak-anaknya duduk di sekitar kasur itu sampai menanti ayahnya datang. Tidak ada satupun di antara anak-anaknya yang duduk di atas kasur itu sebagai tanda kehormatan baginya. Tetapi Rasulullah SAW yang waktu itu masih kecil datang dan duduk di atasnya. Para pamannya mengangkat dan melarangnya, tetapi Abdul Muttalib yang menyaksikan itu berkata, biarkan saja anak saya melakukan itu, karena dia akan menjadi orang besar. Nah, perhatikan, biarkan saja anak saya. Jadi dia sebut anak, padahal ini putune, padahal ini cucunya. Namun lihat dia katakan,
Biarkan dia di situ, padahal sebelumnya nggak boleh ada yang duduki tempat tadi. Tidak boleh ada yang duduki tempat tersebut. Namun Nabi SAW itu datang, dibolehkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Biarkan dia nantinya akan menjadi orang besar. Ya, jadi kakeknya ini sudah punya firasat bahwasanya nanti suatu waktu akan datang, ya, beliau akan menjadi orang besar. Jadi biarkan dia di situ. Ini tanda bahwasanya kakeknya sangat menyayangi Nabi SAW melebihi anak-anaknya sendiri. Karena anaknya sendiri tidak bisa menempati tempat duduk tadi. Namun untuk Nabi SAW itu diperbolehkan untuk menempati tempat duduk tersebut. Terus kemudian Abdul Muthalib mendudukannya bersamanya di atas kasur, sambil mengusap punggungnya dengan tangannya sambil bergembira dan menikmati apa yang dia lakukan. Terus Namun pemeliharaan itu tidak berlangsung lama, karena setelah 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal di saat Rasulullah SAW berusia 8 tahun. kemarin kita bahas ketika Aminah meninggal, Nabi SAW berusia 6 tahun. Ya, Nabi SAW itu berusia 6 tahun. Lalu ketika kakeknya ini meninggal, Rasulullah SAW berusia 8 tahun. Berarti cuma 2 tahun saja pengasuhan dari kakeknya setelah Aminah itu meninggal dunia. Terus Abu Thalib adalah saudara kandung Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan dari sisi saudara kandung ini, antara wajah Abu Thalib dan Abdullah bapak Nabi SAW itu mirip. Ya, ini sangat-sangat mirip sekali antara Abdullah dan Abu Thalib. Terus ibu mereka adalah Fatimah binti Amr bin Aid. dan lihat di sini semua ini pakai nama yang kita kenal dengan nama Arab. Ada Fatimah situ, ada Abdullah, ada Abu Thalib. Ya, namun mereka ketika itu termasuk juga Abdul Muthalib tidak mengikuti syariat. Harusnya mereka itu berada pada masa fatrah. Masa fatrah itu artinya setelah Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad, berarti kosong dari kenabian. Ya, setelah Nabi Isa alaihissalam sampai masa Nabi Muhammad SAW diangkat jadi nabi, itu kosong dari kenabian. Harusnya yang diikuti adalah syariat yang sebelumnya dulu. Nah, keadaannya Abu Thalib, Abdullah, Abdul Muthalib itu tidak mengikuti syariat sebelumnya. Minimal mereka ikuti syariat Nabi Ibrahim. Minimal mereka harus ikuti syariat Nabi Ibrahim, namun tidak ikuti. Maka lihat di sini, ini nama-nama Islam yang dipakai, yang kita sekarang pakai, dan ini kita anggap nama Islam tadi. Pakai Abdullah, pakai Abdul juga tadi kan. Terus pakai ada sini Fatimah. Ini bukan merupakan jaminan. Jadi nama itu bukan merupakan jaminan. Karena ada orang punya nama bagus sekali, bahkan dia pakai nama Nabi, dia pakai nama Nabi Muhammad, atau dia pakai nama Ibrahim, namun jadi seorang preman seperti itu, sehingga nama itu bukan jadi jaminan. Harusnya seorang itu ketika diberi nama, ya, orang tua itu punya harapan besar memang anaknya itu ingin jadi baik. Dan seharusnya anak pun harus sadar bahwasanya dia diberi nama seperti itu ingin jadi baik nanti ke depannya. Orang tua punya harapan supaya anak tersebut jadi baik. Maka seorang anak juga harus sadar ketika diberikan nama, misalnya dengan nama Muhammad, dengan nama Umar, dengan nama Utsman, dengan nama Ibrahim dan seterusnya. Harusnya sadar bahwasanya, oh, ini orang tua saya itu ingin nama saya ini nanti mengarahkan saya kepada kebaikan. Sehingga anak itu harus sadar seperti itu. Oh, saya tidak boleh nakal, saya tidak boleh ini, karena nama saya sudah menunjukkan seperti itu. Nah, lalu oleh karena itu, sebelum Abdul Muthalib meninggal, dia berpesan kepada Abu Thalib untuk memelihara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sebelum Abdul Muthalib itu meninggal, dia sudah titip pesan kepada Abu Thalib, karena ini saudara kandung dari Abdullah, dari ibunya tadi Fatimah. Ya, dia berpesan, Abu Thalib, nanti kalau saya itu meninggal, tolong nanti Nabi Muhammad SAW itu diasuh olehmu. Terus Abu Thalib adalah orang yang miskin dan memiliki tanggungan yang banyak. Jadi punya tanggungan banyak. Ya, kita bilang sini mungkin banyak utang seperti itu. Terus dia juga ada orang yang miskin. Ya, terus dia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidur bersamanya dan pergi bersamanya.
Pengasuhan Abu Thalib tersebut berlangsung selama 40 tahun lebih. Dia melawan kaumnya di Mekah karena membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Abu Thalib meninggal dunia pada tahun ke-10 dari kenabian. Meninggal dunia pada tahun ke-10 dari kenabian. Jadi setelah Nabi SAW diangkat menjadi nabi, 10 tahun kemudian Abu Thalib itu meninggal dunia. Nah, di sini perlu dipahami bahwasanya ini pengasuhannya lama sekali, dan ketika mengasuh Nabi SAW selalu Abu Thalib itu membela Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan ada jasa besar dari Abu Thalib. Namun tadi saya katakan tadi, kalau dilihat dari kisahnya dia tidak memeluk Islam. Maka asalnya orang yang tidak memeluk Islam berarti tempatnya di neraka. Namun di sini Abu Thalib punya keistimewaan dikarenakan dia banyak menolong Nabi SAW, membela Nabi SAW, dia mendapatkan syafaat Nabi. Syafaat kalau kita bagi itu ada dua bentuk umum, ada syafaat yang sifatnya umum untuk semua orang, baik muslim maupun kafir. Dikenal dengan syafaatul uzmah. Ini tidak pandang beriman atau tidak. Syafaatul uzmah itu tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya kalau syafaat ini turun, maka persidangan pada hari kiamat itu dimulai. Syafaat ini punya cerita yang panjang. Dalam hadis yang panjang disebutkan tentang hadis syafaatul uzma. Manusia ketika kumpul di padang mahsyar, mereka sudah menunggu lama dan mereka ingin segera persidangan itu dimulai. Maka mereka akhirnya mendatangi para nabi. Dimulai dari Nabi Adam, kemudian nabi-nabi ulul azmi. Dimulai dari bawah manusia dulu Adam, ya. Nabi Adam datangi minta syafaat kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, mintalah pada Allah supaya kami ini mendapatkan syafaat. Supaya kami ini diangkat kesulitannya pada saat ini. Ketika itu Nabi Adam menyampaikan uzur, dia punya kesalahan dulu. Kesalahan Nabi Adam apa? Memakan buah khuldi. Pelanggaran itu dia sebut dan akhirnya dia tidak mau memberikan syafaat. Kemudian beralih kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga sebutkan kesalahannya. Beralih lagi kepada Nabi Ulul Azmi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Musa, sampai pada Isa yang terakhir. Kemudian Nabi Isa itu tidak menyebutkan kesalahan dirinya sendiri, namun Nabi Isa langsung menjawab, kalian datang langsung kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang-orang itu datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW kemudian menghadap Allah. Beliau menyanjung Allah, kemudian sujud di hadapan Allah. Lalu ketika itu setelah Nabi Muhammad SAW banyak menyanjung dan sujud ketika itu, lantas turun titah, turun perintah, wahai Muhammad, sekarang engkau boleh meminta syafaatmu nanti akan diperkenankan. Sekarang engkau boleh meminta syafaatmu itu diperkenankan. Para ulama simpulkan dari hadis ini, syafaat itu ada dengan izin Allah terlebih dahulu. Walaupun Nabi Muhammad SAW jadi orang yang memegang syafaatul uzma, namun Nabi SAW tidak bisa beri langsung. Harus tunggu izin dari Allah dulu. Allah memberikan izin, baru kemudian orang yang diberi itu Allah ridhoi. Jadi dua syarat, izin dan ridha Allah. Barulah nanti syafaat itu turun. Kalau tidak ada izin dan ridha Allah, tidak bisa syafaat itu diberi. Nah, akhirnya syafaat tadi diberikan kepada semua orang, persidangan itu dimulai saat itu. Itu dikenal dengan syafaatul uzma. Ini umum untuk siapa saja, mau beriman maupun kafir. Sedangkan ada syafaat yang kedua. Ini syafaat yang diberikan Nabi SAW juga. Ini syafaat untuk orang beriman atau pada orang kafir tertentu seperti Abu Thalib. Pada orang kafir tertentu seperti Abu Thalib. Maka ini diberikan kepada orang beriman. Asalkan punya iman, dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Contoh, asalkan punya iman tadi saya sebut. Contoh orang yang melakukan dosa besar, dia nanti akan masuk neraka. Juga karena kehendak Allah dia masuk neraka. Ketika dalam neraka, kalau ada syafaat, yaitu syafaat dari Nabi SAW, orang ini bisa diperingan siksanya atau dia akan keluar dari neraka.
Seperti yang Nabi SAW sebutkan sendiri, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Maka berarti syafaat ini ada bagi pelaku dosa besar. Maka Bapak Ibu-ibu tolong dipahami keyakinan yang benar. Kalau orang beriman itu masih punya iman, dia tidak kekal dalam neraka. Keyakinan yang benar, kalau orang beriman masih punya iman walaupun sebesar zarrah, kata Nabi SAW, kecil saja imannya, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Sehingga ada pemahaman yang muncul di tengah kita yang menyatakan kalau ada orang muslim sudah masuk neraka tidak mungkin keluar-keluar lagi, bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Tolong dipahami, ini pemahaman keliru terhadap ayat. Ayat yang menceritakan tentang ini, tentang orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Artinya untuk orang kafir, bukan untuk orang beriman. Kalau orang beriman tidak masuk dalam pembahasan ini. Orang beriman akan dapat syafaat tadi. Ada cerita yang lainnya lagi tentang masalah syafaat. Ada orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Terakhir keluar dari neraka berarti kan masuk neraka dulu kan? Kemudian terakhir masuk surga. Dia keluar dapat syafaat. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berdialog dengannya. Kamu minta apa sekarang? Kamu orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Apa yang kamu minta? Dia katakan, dia bayangkan surga itu seperti apa, bidadarinya seperti apa, istananya itu bagaimana, dan itu sesuai dengan benaknya saja yang ada dalam pikirannya. Kemudian Allah katakan, kamu akan diberi 10 kali dari apa yang kau bayangkan. Kamu akan diberi 10 kali daripada yang kau bayangkan. Padahal ini keluar dari neraka terakhir kali masuk surga. Sehingga kalau ada yang katakan tidak mungkin keluar-keluar lagi, nggak ada cerita hadis ini berarti. Hadis ini berarti tidak ada ceritanya. Hadis syafaat juga berarti ditolak. Dan kalau hadis syafaat ini ditolak berarti menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama membuat prinsip akidah dalam kitab-kitab akidah yang mereka itu buat, mereka nyatakan bahwasanya syafaat ini wajib untuk diimani. Sehingga kalau ada yang menolak seperti tadi, berarti menyelisih prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Semua sepakat untuk hal ini. Karena dalam masalah akidah semuanya itu sama. Walaupun dalam masalah furu', dalam masalah cabang, ada ibadah, ada fikih, mereka itu berbeda-beda. Namun dalam masalah akidah itu satu pemahaman. Untuk masalah syafaat mereka semuanya mengimaninya. Ya, tadi kisah tentang Abu Thalib, ini orang yang khusus juga dapat syafaat. Asalnya dia itu harus kekal dalam neraka dan berada di bagian bawah dari neraka, namun Abu Thalib mendapatkan keringanan, dia tetap dalam neraka, namun tempatnya itu di atas. Dan nantinya kakinya atau terompahnya itu ia masuk neraka, namun kepalanya itu mendidih. Terompahnya itu dalam neraka, namun kepalanya itu mendidih. Nah, ini siksaan yang paling ringan dalam neraka dan didapati oleh Abu Thalib tadi. Berarti dapat syafaat dari Nabi SAW, namun bukan syafaat keluar dari neraka, cuma diperingan saja siksanya karena jasa beliau menolong Nabi SAW. Sekarang kita lihat, karena dalam kisah ini disebutkan perjuangan dari Abu Thalib tadi, kita lihat kisah meninggalnya Abu Thalib dan nanti kita lihat pelajarannya. Monggo dibaca. Dari Ibnul Musayyib, dari ayahnya ia berkata, ketika menjelang Abu Thalib paman Nabi SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW menemuinya. Ketika itu di sisi Abu Thalib terdapat Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal. Nah, lihat di sini, yang pertama berarti bisa mengunjungi orang kafir ketika sakratul maut. Namun ingat di sini ada tujuannya. Tujuannya apa? Di sini nanti Nabi SAW ingin ajak pamannya untuk masuk Islam. Nabi SAW ingin ajak pamannya untuk masuk Islam. Pelajaran yang kedua, lihat di sini ketika Abu Thalib itu akan menghadapi sakratul maut, yang menemaninya itu adalah Abdullah bin Abi Umayyah dan juga yang menemaninya itu adalah Abu Jahal. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ini pembesar orang musyrik. Maka para ulama simpulkan juga dari pernyataan ini
bahwa setiap orang yang meninggal dunia rata-rata nantinya akan ditemani oleh orang-orang yang setipe dengannya. Dari sisi keimanan, orang beriman akan ditemani oleh orang beriman. Dari sisi kekafiran, orang kafir akan ditemani oleh orang kafir. Dan bahkan dalam hal profesi pun itu nanti akan sama. Guru nanti akan yang menemaninya juga guru. Tukang bakso juga nanti akan banyak mengunjunginya juga yang seprofesi dengannya. Para sopir juga nanti akan yang mengunjunginya juga yang seprofesi dengannya. Belante juga sama, nanti akan mengunjunginya juga yang seprofesi dengannya. Rata-rata seperti itu. Ya. Dan di sini jadi pelajaran Bapak Ibu sekalian. Ini Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ini yang nanti menggoda terus Abu Thalib. Sudahlah, kamu ngapain pindah agama? Kamu ngapain itu masuk Islam? Menunjukkan bahwasanya ini pengaruh teman dekat. Karena pengaruh teman dekat itu sangat-sangat penting sekali. Bisa membawa kepada kebaikan, bisa membawa kepada kejelekan. Nabi SAW itu mengatakan, Al-mar'u ma'adini khalilihi falyanzur ila may yukhallil. Seseorang itu tergantung dari agama teman dekatnya. Maka lihat siapa yang jadi teman dekatmu. Siapa yang jadi teman dekatmu, siapa yang jadi teman karibmu. Memilih teman, milih teman-teman yang baik, maka kita juga akan terpengaruh juga baik. Teman di kantor juga sama. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang baik, yang rajin sholat, yang rajin memperhatikan ibadah, kita juga akan ketularan baiknya. Sama juga memilih pasangan hidup juga demikian. Kalau memilih pasangan yang baik, juga nanti akan ketularan juga kebaikannya. Ya, beda kalau dia memilih pasangan yang jelek, maka juga akan ketularan kejelekannya seperti itu. Nah, ini pelajaran dari adanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal dalam kisah ini. Terus Nabi SAW mengatakan pada pamannya ketika itu, Ay ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yaitu kalimat yang aku nanti bisa beralasan di hadapan Allah kelak. Wahai pamanku, ucapkanlah apa? La ilaha illallah. Kenapa diajak la ilaha illallah? Karena ini kalau jadi kalimat penutup itu dijamin masuk surga. Dan ini masih punya kesempatan untuk ucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi SAW itu ajak, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah kalimat yang nanti aku bisa berargumen, aku bisa beralasan di hadapan Allah. Maka diajak pamannya terus seperti itu. Terus Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, Ya Aba Talibin targhabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau tidak suka pada agamanya Abdul Muttalib? Nah, dikatakan di sini, wahai Abu Thalib, digoda lagi oleh siapa tadi? Abdullah bin Abi Umayyah dan juga oleh Abu Jahal. Ya Abu Thalib, targhabuan. Kalau kalimat targhabuan ini artinya benci. Ya, kalau tidak pakai an nanti kalimatnya artinya cinta. Cuma beda huruf saja dalam bahasa Arab bisa berubah makna. Targhabuan millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci dengan ajarannya, agamanya Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Nabi SAW? Nah, kemudian setelah itu mereka berdua terus mengucapkan seperti itu. Namun kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah ia berada di atas ajaran Abdul Muttalib. Jadi dua orang itu ulang terus, kamu benci ya sama ajarannya Abdul Muttalib, kamu benci ya sama ajarannya Abdul Muttalib, terus seperti itu. Akhirnya tadi seruan Nabi SAW untuk ngajak pamannya ucapkan la ilallah, akhirnya tidak kesampaian. Akhirnya pamannya itu mati dalam keadaan memeluk ajarannya Abdul Muttalib, mati dalam keadaan musyrik. Terus Rasulullah SAW kemudian mengatakan, La astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Sungguh aku akan memohonkan ampun bagimu wahai pamanku selama aku tidak dilarang oleh Allah. Aku akan memohon ampun padamu, yaitu untuk pamannya, selama aku tidak dilarang oleh Allah. Jadi Nabi SAW ingin memintakan ampun untuk pamannya. Kemudian turunlah ayat yang artinya tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik, meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan
setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan, meskipun itu pamannya juga. Tidak boleh memintakan ampun setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ini kalau dipastikan itu adalah penghuni neraka jahanam, tidak boleh. Tidak boleh memintakan ampun seperti disebut dalam surat At-Taubah ayat 113. Terus Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, ilham dan taufik kepada orang-orang yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, ilham dan taufik kepada orang-orang yang engkau cintai. Karena dalam masalah hidayah, kita memberikan hidayah, masalah hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah yang para ulama itu sebut dengan hidayatul irsyad, yaitu hidayah untuk berikan pengajaran saja, yaitu kita cuma ngomong saja. Untuk hidayah pertama ini semua bisa melakukannya. Untuk hidayah jenis pertama ini semua bisa melakukannya. Siapapun bisa. Namun ada hidayah yang kedua namanya hidayah taufik wassadat, yaitu hidayah taufik untuk menerima kebenaran, hidayah taufik untuk beramal, hidayah taufik untuk jadi baik, hidayah taufik untuk masuk Islam. Kalau hidayah yang kedua ini, hidayah taufik, itu hanya milik Allah. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Walaupun situ adalah yang berdakwah adalah Nabi SAW. Namun untuk ngomong, untuk berdakwah, untuk menyampaikan semuanya bisa. Sehingga di sini jadi pelajaran Bapak Ibu sekalian, tugas kita itu cuma menyampaikan. Ada tetangga itu keliru, kita jelaskan, kita nasihati, kita cuma bisa menyampaikan saja. Seperti yang disebutkan dalam surat Yasin, seringkali saya ulang ayat wa ma alaina ilal balaghul mubin. Tugas kita hanyalah untuk memberikan balag saja, menyampaikan saja. Nah, tugas muslim itu cuma menyampaikan saja. Kalau sudah disampaikan sudah, bukan urusan kita untuk dia mau terima atau tidak. Ada masyarakat yang mau terima, alhamdulillah. Namun ada yang ngeyelan, ada yang nggak mau terima, ya sudah. Yang penting sudah disampaikan. Kalau dia masih seperti itu, diulang lagi. Kita cuma menyampaikan lagi, mau ditolak sudah. Ya, mau diterima, alhamdulillah. Namun hidayah taufik Allah yang beri. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Orang terdekat Nabi SAW saja tidak bisa mendapatkan hidayah tadi. Terus dengan orang tua dan keluarga musyrik. Nah sekarang kita lihat tadi bagaimana dengan orang tua dan keluarga musyrik, sikapnya bagaimana. Kita lihat. Kita harus tetap berinteraksi dengan kedua orang tua kita dalam melakukan kebajikan walaupun dia adalah musyrik. Tetap berbuat baik kepada non-muslim, terutama ini kerabat, terutama orang tua, tetap ada bentuk berbuat baik. Bentuk berbuat baik ini selama tidak sangkut pautnya dengan agama mereka, silakan bantu. Itu susah dibantu, itu dalam keadaan sakit kita tolong, itu dibolehkan. Nah sekarang lihat ayatnya surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Di awal disebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm. Jika mereka mengajakmu untuk berbuat syirik yang kamu tidak punya dasar ilmu, fala tuti'huma, jangan ditaati. Ini ada kisahnya tentang ayat ini, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu diajak oleh ibunya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah masuk Islam, ibunya rayu lagi. Sampai ibunya itu mogok makan. Sampai nggak mau makan. Kalau kamu tidak mau kembali lagi kepada ajaran nenek moyangmu, ibu nggak mau makan.
Ya, berarti acara ngambek mogok makan itu dari ajaran orang musyrik dulu, seperti ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia nggak mau makan, mau paksa anaknya terus, kamu harus kembali kepada ajaran nenek moyangmu. Kenapa kamu masuk Islam? Dirayu-rayu terus sampai 3 hari kalau tidak salah, itu ibunya tidak mau makan. Maka ketika itu Sa'ad katakan kepada ibunya, termasuk ketika mendengar ayat ini, dia katakan, wahai ibu, walaupun nyawamu itu 100, kamu gini nggak makan terus mati, terus datang nyawa baru lagi nggak makan mati, terus sampai 100 kali, saya tidak akan korbankan agama saya. Coba bilang sama ibunya kayak gitu loh. Anak-anak sekarang apa bisa? Ya, nggak bisa kan? Dia bilang sama ibunya kayak gitu. Walaupun kamu punya 100 nyawa, mau suruh saya paksa saya untuk keluar dari Islam, saya tidak mau. Ya, saya tidak mau karena dia dengar ayat ini. Ya, dia dengar ayat ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Jika diajak berbuat syirik untuk murtad, maka jangan untuk kalian ikuti, jangan ditaati. Namun dalam masalah muamalah gimana? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tetap pergauli mereka dengan cara yang baik. Akhirnya ketika itu ibunya ngalah. Ya, si Sa'ad tetap ngotot seperti itu, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap ngotot seperti itu, ibunya akhirnya kembali makan. Karena anaknya sudah bilang seperti itu, kamu punya 100 nyawa pun saya nggak akan mau. Ya, Masya Allah, anak yang kayak begini jarang sekali kita temukan. Ya, tetap taat, tetap mempertahankan agamanya walaupun orang tua paksa seperti itu. Ya, terus ya berikutnya. Namun ingatlah bahwa berbakti dan berbuat baik kepada orang tua yang musyrik tidak melazimkan adanya rasa cinta dan kasih sayang dalam masalah agama. Jadi bukan berarti kita dukung agamanya, namun ini cuma perihal dunia saja dan muamalah keseharian. Namun dalam masalah keagamaan tidak kita dukung. Ayatnya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Nah, Allah sebutkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Tidak kalian dapati dari orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kaitannya dengan masalah agama tidak. Namun masih dibolehkan. Ini kita tidak bahas, ini masalah lain lagi. Ada laki-laki muslim itu masih boleh menikahi ahli kitab. Namun syaratnya ini berat, saya nggak mau bahas di sini. Ya, masih boleh. Namun cintanya bagaimana? Kan cintanya dalam masalah dunia saja. Dia tidak cinta dalam masalah agamanya. Ini tidak disatukan. Kalau cintanya ini cuma dalam urusan dunia saja. Namun tidak bisa dibuat sebaliknya. Yang laki-lakinya itu non, kemudian yang perempuannya itu muslimah, tidak bisa. Kenapa demikian? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, selalu berada di atas, tidak boleh berada di bawah. Paham ini maksudnya? Islam itu tinggi, yaitu di atas, berarti jadi pemimpin. Tidak boleh ada di bawah. Maka yang jadi imamnya itu harus muslim. Berarti laki-lakinya harus muslim. Kalau dibuat sebaliknya nggak bisa. Kalau dibuat sebaliknya statusnya akhirnya jadi zina. Ya, statusnya berubah jadi zina, bukan lagi nikah. Ya, karena Islam itu apa? Ya'lu wa la yu'la alaih. Ya'lu tinggi wa la yu'la alaih, bukan di bawah. Jadi seperti itu. Ya, dan ini perlu dipahami. Ya, jangan sampai laki-laki juga sampai mengorbankan agama cuma gara-gara perempuan. Laki-laki nggak punya harga diri. Ya, ini laki-laki nggak punya harga diri lagi. Dan saya mau bilang, kalau mau bilang ini laki-lakinya cengeng juga, saya bilang laki-lakinya cengeng. Masa cuma gara-gara perempuan sampai mengorbankan agama seperti itu? Satu kisah coba, ini laki-laki yang cengeng ini cerita ada seorang budak, dua-duanya budak awalnya. Ada yang namanya Mughis, ada yang namanya Barirah.
Ini tentang kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah, ini yang banyak yang nom-nom di sini. Ya, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Sing sepuh-sepuh iki ora paham. Tidak masuk. Nggak usah kejar-kejar rondo-rondo lagi. Wah. Ketika itu Mugis, Bariroh ini sudah merdeka, bebas. Aturannya kalau dalam hukum Islam, ini budak dan budak. Kalau satunya itu merdeka, maka satunya ini punya pilihan, mau lanjut atau tidak. Karena Bariroh itu merdeka, dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka ketika itu dia sudah merdeka. Dia katakan ketika itu, saya tidak mau lagi dengan Mugis. Padahal sebelumnya suami istri loh. Namun si Bariroh perempuan ini, dia katakan pada suaminya, yang dulu suaminya, dia katakan, saya tidak mau lagi dengan Mugis. Apa yang terjadi? Mugis merengek-rengek di dalam kota Madinah. Ketika kejar lihat Bariroh, dia nangis terus, wahai Bariroh, wahai Bariroh, wahai Bariroh, kenapa kamu sampai tinggalkan saya? Nangis terus cuma gara-gara perempuan. Punya harga diri nggak kayak gini? Ya. Harusnya apa yang dilakukan oleh Mugis di sini? Cari perempuan lain. Ya kan, masih banyak lain. Si Bariroh nggak mau, ya sudah. Namun dia rengek-rengek di kota Madinah, keliling, cari Bariroh. Dia nguntuti Bariroh terus di belakangnya. Kemudian nangis-nangis terus kejar Bariroh. Wahai Bariroh, jangan tinggalkan saya. Wahai Bariroh, jangan tinggalkan saya. Wahai Bariroh, jangan tinggalkan saya. Nggak punya harga diri. Maka jangan jadi laki-laki seperti ini. Jangan juga jadi laki-laki tadi korbankan agama cuma gara-gara perempuan. Ada kisah yang para ulama sebutkan di masa silam. Ini kisah laki-laki. Dia ini seorang penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, sempurna. Cuma gara-gara perempuan dia takluk. Kisahnya bagaimana? Perempuannya ini beda keyakinan dengan dirinya. Perempuan ini dikejar-kejar oleh laki-laki ini terus, karena mungkin sekali pandangan kemudian langsung dia tergoda. Ya, maka ketika itu perempuan ini beri syarat, kamu mau dengan saya asalkan kamu pindah dari agamamu. Akhirnya karena sudah mati-matian kejar perempuan ini, dia keluar dari agama. Seorang hafiz keluar dari agama. Kemudian terjadi di malam pertamanya, malam pengantin pertamanya, harusnya malam asik-asikan dia dengan istrinya. Ada suatu masalah di gentengnya, ada sesuatu lah. Dia kemudian naik genteng. Ini baru malam pertama, belum ngapa-ngapain. Naik genteng, kemudian jatuh, mati. Jatuh mati. Malam pertama nggak dapat, mati lagi dalam keadaan keluar dari Islam. Ya, agamanya dikorbankan, dunianya juga nggak dapat. Ya. Kalau ada yang mau seperti itu, ya, bawa kisah-kisah semacam ini saja. Cuma mikir-mikirlah baik-baik. Masa cuma gara-gara perempuan saja itu sampai dunia itu agama itu dikorbankan? Cuma gara-gara dunia, gara-gara perempuan. Terus sekarang yang terakhir tentang masalah tadi disebutkan tentang tradisi, disebutkan tentang ajaran Abdul Muthalib, ajaran nenek moyang. Kan diingatkan tadi oleh Abdullah bin Abi Umayyah, kamu mau tinggalkan ajaran nenek moyangmu. Sekarang kita lihat tentang masalah mengikuti tradisi. Mengikuti warisan nenek moyang yang berada dalam kebaikan, petunjuk dan iman, maka tidak ragu itu adalah wajib, bahkan merupakan salah satu kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan aku pengikut agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Aku itu jadi pengikut siapa? Bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak dan juga Yakub. Yaitu dikatakan ini ya untuk para nabi. Dan para nabi itu tidak berbuat syirik. Kenapa tidak berbuat syirik? Dulu ajaran nenek moyangnya juga seperti itu. Maka kalau ini dalam masalah kebaikan silakan diikuti. Kalau nenek moyangnya dulu itu tidak berbuat syirik, simbah-simbahnya dulu tidak berbuat syirik, ikuti ajaran itu. Bahkan mengikutinya bisa jadi wajib. Jadi bagian dari kewajiban. Terus, namun tidak selamanya mengikuti warisan nenek moyang seperti yang dilakukan orang kafir di masa silam disebutkan dalam ayat yang artinya
Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Nah, tadi dikatakan di sini kalau mereka berbuat keji, berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat dosa besar, mereka itu katakan qalu wajadna 'alaiha abaana. Kalau keliru-keliru yang mereka perbuat, mereka selalu beralasan ini sudah jadi warisan dari nenek moyang. Yang jelek-jelek dilakukan, terus sadarkan kepada yang di atas. Padahal belum tentu benar yang dilakukan oleh nenek moyangnya atau simbah-simbahnya dulu belum tentu benar. Namun mereka selalu beralasan seperti itu. Harusnya alasannya kalau itu orang-orang yang baik, ya alasannya mereka punya alasan ini karena mengikuti ajaran para nabi. Namun kalau alasannya seperti ini, keliru, salah, kemudian alasannya seperti tadi, maka ini seperti anggapannya atau alasannya orang musyrik ketika mereka berbuat salah selalu menyandarkan pada nenek moyang. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kaji untuk kesempatan malam hari ini. Monggo jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi tentang orang non muslim sama muslim. Iya. Saya pengobatan kepada orang non muslim. Iya. Apa itu ada hukumnya? Sebetulnya saya pengobatan ke BPJS, sementara saya itu orang Islam. Mohon dijelaskan. Yang kedua, saya itu melayat melihat orang meninggal. Terus saya itu sementara orang yang meninggal itu tidak sholat, tidak puasa, tapi katanya Islamnya Islam KTP. Terus saya melaksanakan sholat mayit. Apa itu ada hukumnya apa tidak? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab langsung. Yang pertama, ibu berobat ke rumah sakit yang di sini sudah identik dengan non. Ibu berobat di rumah sakit seperti itu, saran saya coba ditimbang-timbang lagi. Saya pernah membuat tulisan tentang masalah ini. Saya kritik tentang kaum muslimin yang sering berobat ke tempat semacam itu. Asalnya memang tadi dalam masalah duniawi ya silahkan. Namun di sini punya dampak-dampak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bukan dampak dari periksa terus itu sembuh. Namun dari sisi apa yang dipraktekkan nantinya akan mengganggu keimanan kita. Ini jenengan mudah-mudahan belum sakaratul maut di situ. Kalau itu menjelang sakaratul maut, itu ada ritual atau ibadah sendiri yang nanti akan dilakukan. Maka saya katakan coba timbang-timbanglah untuk kali ini. Di samping seorang muslim itu harus meningkatkan walaknya. Walak itu artinya loyal. Loyalnya itu pada muslim daripada yang berbeda keyakinan. Cintanya pada muslim itu harus besar, kemudian hubungannya dengan sama muslim juga harus besar. Sehingga untuk masalah ini dia lebih bagus tuh kepada muslim saja untuk meminta pengobatan tadi, untuk kesembuhan tadi. Dan itu lebih aman dari sisi keimanannya, dari sisi untuk kesehariannya di sana. Ya, coba kalau lihat ada simbol-simbol agama mereka, mohon maaf, di rumah sakit tersebut, itu kita sulit tenang sekali di situ. Dan selain kalau simbol ini ada, malaikat akan sulit masuk. Ya, malaikat itu akan sulit masuk. Kalau malaikat sudah sulit masuk, keberkahan nggak ada. Ya, keberkahan itu nggak ada. Taruhlah sembuh. Ya, namun cuma urusan dunia saja yang dia sembuh. Namun masalah imannya itu sudah terganggu dalam hal itu. Sehingga saran saya coba timbang-timbang sekali lagi dalam masalah berobat. Carilah rumah sakit Islam dan itu sangat banyak sekali. Kemudian melayat orang yang meninggal yang tidak sholat, tidak puasa tadi. Baik, untuk masalah ini kalau kami sendiri prakteknya Bapak Ibu sekalian, kami tidak pandang tentang masalah sholatnya tadi untuk masalah menghukumi dia disolatkan ataukah tidak. Kalau kami tidak mengetahui dia itu sholat atau tidak, kita tidak tahu, maka coba sholatkan saja. Ya, kita hukumi secara lahiriahnya dia ngaku Islam. Namun kalau dia secara lahiriah ibu tahu kesalahannya seperti apa,
tahu kesehariannya orangnya seperti ini, orangnya punya jimat misalnya atau yang lainnya, ibu nggak nyolatkan nggak masalah. Karena sifat sholat jenazah sifatnya itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Maka kalau ada yang sudah sholatkan, Mbah Roi sudah sholatkan, Mbah Kaum sudah sholatkan, maka silakan. Ya, mereka sudah sholatkan. Kita tidak sholatkan nggak masalah, karena kita pandang orang ini punya masalah. Karena Nabi SAW dalam beberapa kasus tidak mau menyolatkan jenazah. Namun ada orang yang bermasalah malah Nabi SAW menyolatkan. Contoh, ada orang yang bermasalah yang Nabi SAW menyolatkan, itu ketika ada perempuan yang pernah selingkuh, kemudian dia akhirnya dihukumi hukuman rajam sampai mati. Dan ketika itu sebelumnya dia sudah dalam keadaan hamil, anaknya lahir, sudah bisa dilepas, kemudian lapor pada Nabi SAW. Nabi SAW eksekusi dia dengan hukuman rajam sampai mati. Maka ketika itu Nabi SAW setelah selesai hukuman itu, wanita ini meninggal dunia, kemudian Nabi SAW menyolatkan. Umar itu bertanya, wahai Rasulullah, bukankah dia itu telah berzina? Nabi SAW katakan, dia sudah bertobat, dan kalau tobatnya ini mau dibagi untuk 70 orang yang ada di kota Madinah, itu sudah mencukupi. Padahal tobat satu orang sudah mencukupi untuk tobat 70 orang. Menunjukkan dia berbuat maksiat namun dia bertobat, dan boleh untuk menyolatkannya. Namun ada orang yang Nabi SAW tidak mau menyolatkannya karena bermasalah. Di antaranya karena bermasalah masih punya utang. Nabi SAW sebelum menyolatkan, Nabi tanya dulu, ada 3 jenazah ketika itu, orang ini ada utangnya atau tidak? Kemudian jawab, tidak ada wahai Rasulullah. Nabi SAW menyolatkan. Orang kedua, punya utang enggak? Punya wahai Rasulullah. Namun ada uang enggak untuk lunasi tadi? Ada. Akhirnya Nabi SAW menyolatkan. Orang yang ketiga, ada utang enggak? Ada. Ada sesuatu yang bisa melunasinya? Orang-orang jawab, tidak ada wahai Rasulullah. Langsung Nabi SAW undur diri, nggak mau nyolatkan. Lalu ada sahabat yang kemudian ngacung pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya yang nanti nanggung utangnya orang tersebut. Akhirnya Nabi SAW baru mau menyolatkannya setelah ada yang menanggung utangnya tadi. Menunjukkan ada yang Nabi SAW sholatkan, ada yang Nabi SAW tidak sholatkan. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya ada beberapa masalah. Ini bukan masalah sholat ini, namun ini masalah utang. Padahal kalau mau bahas masalah sholat dengan masalah utang, lebih parah masalah sholat kalau orang itu meninggalkan sholat. Namun Nabi SAW itu menyolatkannya dan tidak menyolatkannya, cuma standarnya ada utang ataukah tidak. Maka menunjukkan di sini rinciannya dibagi 2. Kalau orang itu kita tidak tahu dia itu seperti apa, disolatkan. Namun kalau jenengan itu paham atau tahu, namun itu untuk diri sendiri saja, tidak menyolatkannya. Namun jangan larang sampai orang lain untuk tidak menyolatkan jenazah tersebut, karena dia ngaku secara lahiriah sebagai seorang muslim. Tadi monggo Mas. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja pertanyaan saya. Saya pernah ke tempat saudara. Beliau adalah juru kunci di sebuah tempat atau pohon, dan pohon tersebut dihuni jin Islam. Pertanyaan saya, apakah jika seseorang meminta bantuan, misalkan pekarangan seseorang itu angker, terus kita minta bantuan pada jin tersebut agar pekarangan tersebut dihilangkan dari jin jahat, itu termasuk musyrik atau bukan? Terus katanya jin tersebut bilang kalau yang musyrik itu jika minta yang seperti pesugihan itu Pak. Terus jadi jinnya yang bilang tadi. Solusinya apa kalau hal tersebut termasuk perbuatan musyrik? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada juru kunci, kemudian punya jin Islam. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang pertama diyakini jin, setan itu makhluk gaib. Dia tidak satu alam dengan kita. Sudah alam yang berbeda. Bahkan aktivitasnya alhamdulillah kita tidak paham. Kalau kita paham malah jadi masalah. Kita lihat langsung malah jadi masalah. Coba satu hadis yang menerangkan tentang aktivitas setan. Ya, satu hadis yang menerangkan tentang aktivitas setan. Setan itu akan mengencingi orang yang tidak bangun subuh. Paham? Setan itu akan mengencingi orang yang tidak bangun subuh. Ada yang lapor pada Nabi SAW, ini wahai Rasulullah, orang ini dari malam sampai pagi hari ini nggak bangun-bangun wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab,
Ya, dzalika balas syaitanu fi udunai. Demikian karena setan itu sudah mengencingi di kedua telinganya. Sekarang pertanyaannya, coba kalau Allah tampakkan setan itu kencing, gimana jadinya coba? Ya, pasti semua bangun subuh kan? Ya, pasti semua bangun subuh. Namun ada hikmahnya, kenapa tidak ditampakkan? Coba kalau ditampakkan terus dan kencingnya itu ditampakkan terus, tentu orang yang bangun subuh, yang telat subuh, ya bangunnya jam 6 dan gak subuh, baunya bau pesing terus. Dunia seperti ini tidak terjadi. Maka itu adalah alam gaib yang berbeda dengan kita. Ini yang pertama perlu dipahami. Kemudian yang kedua, tidak semua perkataan dari jin atau setan itu boleh dibenarkan, tidak boleh. Abu Hurairah itu pernah menangkap setan itu nyolong zakat. Ya, dia nangkap setan. Yang beritahu setan ini Rasul SAW. Bolak-balik orang ini mau nyolong zakat. Awalnya ketangkap oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mungkin katakan, saya tangkap kamu kenapa nyolong zakat? Dikatakan, ini terakhir kali, saya itu orang butuh. Dia menyamar jadi manusia. Saya itu orang butuh. Saya membutuhkan beras ini, saya membutuhkan zakat ini. Akhirnya Abu Hurairah biarkan dia pergi. Kemudian Abu Hurairah lapor pada Rasul. Rasul katakan, tunggu, besok dia balik lagi. Ternyata besok balik lagi. Kemudian dialog lagi dengan Abu Hurairah. Ambil lagi, mau ambil zakat lagi. Kemudian dikatakan, ini terakhir kali saya ambil, ngapusi lagi. Akhirnya Abu Hurairah lapor pada Rasul. Rasul bilang, tunggu, besok datang lagi. Ternyata besok datang lagi juga. Kemudian ketika ketangkap, si setan tadi ini ingin dilaporkan kepada Rasul. Ini orang ini datang berulang kali, jawabannya sama juga. Kemudian akhirnya dia berikan satu kunci pada Abu Hurairah. Abu Hurairah, kamu ingin selamat dari gangguan setan, padahal dia setan. Ya. Kamu ingin selamat dari gangguan setan, maka saya akan berikan tips padamu. Bacalah sebelum tidur ayat kursi. Bacalah sebelum tidur ayat kursi. Abu Hurairah sebelumnya tidak tahu ini setan. Dia lapor pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya itu sudah menangkap dia, namun dia itu akhirnya memberikan sesuatu pada saya, ya Rasulullah. Katanya kalau sebelum tidur bacalah ayat kursi. Rasulullah SAW katakan, dia benar. Namun kalau itu saja dia benar. Namun ketika itu saja dia benar, belum tentu waktu yang lainnya benar. Paham ini? Berarti Abu Hurairah itu lapor dulu, dan ketika itu Abu Hurairah diberitahu oleh Rasul, itu setan tadi yang datang kepadamu, yang berikan kamu tips kalau mau ingin selamat dari gangguan setan sampai subuh, bacalah ayat kursi. Lihat di sini, Abu Hurairah punya sikap tidak terima berita dari setan begitu saja. Lapor dulu pada siapa? Rasul SAW. Sehingga ini jadi pelajaran, tidak semua perkataan setan diterima. Kalau dia katakan dia jin Islam, jangan dulu percaya. Ya, jangan dulu percaya. Gampangannya KTP-nya saja kita nggak tahu. Ya kan? Ini mau ngaku-ngaku bagaimana coba? Ini alam gaib loh. Tadi saya bilang ini alam gaib. Kita nggak jelas, dia mau ngaku-ngaku bisa. Ya, dia tak masuk dalam tubuh orang ya. Kamu jin muslim apa bukan? Dia ngaku saja, saya jin muslim. Atau dia bilang, saya jin kafir. Ya, kamu mau syahadat? Ya sudah, dia syahadat. Nah, sekarang kalau masalahnya dia syahadat. Terus kalau dia sudah jadi jin muslim, enggaknya nggak ganggu lagi. Belum tentu kan? Belum tentu. Jangan-jangan syahadatnya tadi cuma dia buat-buat. Tidak boleh kita percaya 100%. Ya, tidak boleh dipercaya 100%. Sehingga dari sini saya sudah masalah. Kemudian yang ketiga tadi, minta tolong pada jin tadi kan berarti? Ya, minta tolong untuk apa tadi? Apa tadi? Oh, di situ ditanam, akhirnya diberikan saran tadi untuk nanam apa? Sesajen gitu. Iya. Seperti itu. Hah? Tebar garam, diberi saran seperti itu. Baik. Ingat meminta tolong pada jin, nanti silakan dibaca surat Al-Jin ayat 6. Surat yang membicarakan tentang jin itu di surat Al-Jin. Situ nanti dibicarakan jin muslim, ada jin kafir, ada jin yang jalannya lurus, ada jin yang jalannya itu menyimpang. Dan situ disebutkan ya, mereka itu punya golongan-golongan juga. Ya, ada jin itu yang pemahamannya macam-macam. Ada jin yang muslim jalannya lurus ada. Ada jin yang sesat punya aliran-aliran juga ada. Sama
seperti orang muslim itu punya aliran yang beraneka ragam. Di kalangan jin juga seperti itu. Nah, di sini diantaranya disebutkan dalam Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan di antara orang-orang itu ada yang meminta perlindungan, yaitu manusia, ada yang meminta perlindungan pada jin. Termasuk tadi, berarti minta tolongnya juga pada jin. Maka Allah katakan fazaduhum rahaqa. Maka itu cuma menambah kepada mereka. Di sini ada dua tafsiran. Jinnya itu tambah sombong, setannya itu tambah sombong. Ada pengertian yang kedua, bukan setannya tambah sombong, namun manusia malah bertambah takut, atau manusia malah terjerumus dalam kesyirikan. Jadi dari setannya tambah sombong, manusia malah tambah dosa atau tambah takut. Dan tambah dosa di sini adalah dia terjerumus dalam syirik. Maka di sini menunjukkan tidak perlu menuruti apa kata jin tadi atau wasiat-wasiat yang diberikan oleh jin tersebut. Apalagi suruh nebar garam dan yang lainnya. Itu terjatuh dalam kesyirikan dan harus dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang langsung lagi? Di mana? Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan yang pertama adalah, apakah jika orang tua atau saudara itu pernah mengucap syahadat, akan tetapi dalam hidupnya banyak melakukan ritual-ritual kesyirikan, itu apakah termasuk orang yang tidak boleh didoakan? Itu yang pertama. Ini masih hidup atau tidak? Tinggal. Sudah meninggal? Iya. Kemudian dua, kalau tadi kepada Nasrani, kalau ini berbisnis dengan Nasrani, apakah masih dibolehkan? Yang kedua masih boleh. Kemudian, namun ya saya jawab langsung yang kedua. Tadi seperti saya sarankan, loyalnya harus pada muslim itu lebih tinggi, walaupun itu cuma urusan dunia. Terus yang ketiga, untuk yang terakhir, jika utang di perbankan, kemudian yang si utang ini meninggal dunia, kemudian dilunaskan dengan asuransi, biasanya di perbankan ada asuransinya, apakah itu sudah termasuk sah secara agama, lunas secara agama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang untuk yang pertama sudah mengucapkan syahadat namun masih berbuat syirik, maka tadi kalau kita yang tahu, tadi penyikapannya sama, walaupun untuk kerabat juga, kalau kita yang tahu dia itu berbuat syirik dan punya penyimpangan dalam masalah akidah, kita nggak mau sholatkan, nggak masalah. Namun kalau untuk orang lain dia menyikapinya secara lahiriah, silahkan, karena orang lain itu belum tentu tahu dibandingkan dengan kita. Namun kalau di sini ditanyakan, di sini boleh didoakan ataukah tidak? Kalau kita tahunya itu orang tua ataupun kerabat tadi itu dalam keadaan dia mungkin penuh kejahilan, tidak memiliki ilmu dan seterusnya, ya mau doakan silahkan untuk didoakan, ya mau doakan silahkan untuk didoakan. Namun kalau ini jelas menampakkan bukan muslim, maka tidak boleh doakan sama sekali. Kalau ini masih secara lahiriah dia dianggap sebagai muslim. Wallahu a'lam. Kemudian jika utang dianggap lunas tadi setelah meninggal dunia dengan asuransi tadi, dianggap lunas iya, ya dianggap lunas iya. Namun kalau dengan cara berutangnya tadi dan dia menempuh cara riba, maka konsekuensinya adalah tetap dosa riba harus ditobati. Dan dosa riba itu Nabi SAW itu katakan ada salasun wasab'una baban, ada 73 pintu. Dosa riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan kata Nabi SAW, seperti seorang itu menzinai ibu kandungnya sendiri. Seperti seorang itu menzinai ibu kandungnya sendiri. Sehingga kalau tadi dianggap lunas, namun dosanya masih tetap ada. Sehingga ini yang perlu ditaubati. Wallahu a'lam. Lalu ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam surat At-Taubah ayat 113
yang di situ disebutkan tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik. Kaitannya dengan fenomena di masyarakat, ada seorang muslim yang dia meninggal dunia karena bunuh diri. Yang karena bunuh diri mungkin bisa disitu menganiaya diri sendiri, bisa dimasukkan kepada kafir. Apakah kita tidak diperkenankan atau diperkenankan untuk memohonkan ampun dengan kita mengadakan sholat jariah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba pegang mic-nya dulu, Pak. Orang yang mati bunuh diri muslim apa kafir? Sebelumnya muslim. Sebelumnya muslim, sebelum dia bunuh diri muslim. Enggak, setelah bunuh diri jenengan hukumi dia kafir apa muslim? Jadi yang kami juga tidak begitu jelas. Berarti tidak begitu jelas. Orang-orang menyikapinya gimana, Pak? Langsung dikubur, nggak disolatkan lagi? Ya, ini ada yang menyolatkan, ada yang artinya dirawat sebagai seorang muslim. Ya, dimandikan, dikafani, dan ada sebagian yang menyolatkan. Nah, ini hukumnya untuk penyolatan bagaimana? Seorang yang mati bunuh diri selama dia itu ngaku muslim, maka dia tetap muslim, tidak mati kafir. Namun apa yang dilakukan itu adalah dosa besar. Yang dilakukan dosa besar itu tidak dikatakan kafir. Ingat, penyingkapannya berbeda. Karena iman, kalau kita bahas masalah iman Bapak Ibu sekalian, iman itu bukan berada dalam satu level. Dan iman itu bukan satu bagian. Kalau kita nyatakan satu bagian, maka seperti keyakinannya orang Khawarij. Orang Khawarij yang saat ini itu dianut oleh ISIS. Ya, dianut oleh ISIS. Iman itu satu bagian. Kalau satu bagian ini hilang, maka imannya itu hilang, maka dikatakan kafir. Itu pernyataan orang yang mudah mengkafirkan orang seperti itu. Namun menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu tidak dalam satu bagian. Iman itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Ada yang satu masalah imannya itu tidak ada, dikatakan tidak sempurna. Ada dalam satu masalah imannya itu hilang, maka dikatakan imannya hilang total. Maka tergantung amalannya masing-masing. Ada yang melakukan dosa besar, tidak menghapuskan iman secara total, seperti bunuh diri tadi. Namun kalau ada yang melakukan pembatal keislaman seperti berbuat syirik, seperti menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka imannya hilang secara total. Ya, imannya hilang secara total. Ini tidak berlaku untuk orang yang bunuh diri. Bunuh diri para ulama cuma simpulkan itu adalah dosa besar. Maka kesimpulannya dia pelaku dosa besar, maka pertimbangannya tadi. Kalau ada yang tidak mau menyolatkan tidak masalah, namun harus ada yang menyolatkannya karena hukumnya fardu kifayah. Jika satu dusun itu tidak ada yang menyolatkan sama sekali langsung dikuburkan, berarti satu dusun semua kena dosa. Ya, berarti semuanya kena dosa karena hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Sebagian mesti melakukannya. Kalau tidak melakukannya sama sekali, semuanya kena dosa. Maka perlakuannya tetap seperti orang muslim. Namun bagian tidak menyolatkan, ini kan bunuh diri, saya nggak menyolatkan, apalagi saya tokoh. Nanti ada yang orang-orang yang lihat saya nyolatkan, memangnya kita mau benarkan dia? Ya, maka dia undur diri untuk tidak menyolatkan. Namun kalau ada yang menyolatkan, barois menyolatkan, ya monggo silakan. Itu mungkin jadi kewajiban dia untuk menyolatkan. Jadi ada sebagian tetap menyolatkan jenazah tersebut. Wallahu a'lam. Terus saya beralih pada kertas karena waktu. Bagaimana sebenarnya hukum jabat tangan dengan lawan jenis yang bukan muhrim? Mohon penjelasannya. Mungkin istilah yang tepat bukan mahram. Kalau muhrim, Bapak Ibu sekalian, muhrim itu artinya orang yang pakai kain ihram saat haji atau umroh. Namun kalau mahram itu orang yang haram dinikahi. Beda. Cuma beda A dan U. Mahram, muhrim berbeda. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sebenarnya hukum jabat tangan dengan lawan jenis? Mungkin pada rincian yang paling bagus kalau jabat tangan dengan yang sepuh, kira-kira masih ada rasa nggak bapak-bapak? Hah? Dengan yang sepuh? Ya.
itu keringanan bagi sebagian ulama. Namun bagi dengan yang muda tidak dibolehkan dengan lawan jenis karena lebih cepat nyetrum. Apakah sholat sunnah rawatib sebelum zuhur sama dengan sholat sunnah qobliyah Jumat bila jatuh pada hari Jumat? Bapak ibu sekalian, untuk yang melaksanakan sholat Jumat tidak ada istilah qobliyah Jumat. Terus apa yang dilakukan sholat sunnah sebelum Jumat? Cuma dilakukan sholat kalih rokaat salam, kalih rokaat salam, kalih rokaat salam sampai imam naik mimbar. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Dilakukan dua sampai menaik mimbar berhenti. Jadi bisa lebih daripada 4, tidak seperti sholat qobliyah zuhur. Jadi istilahnya berbeda. Sholat qobliyah zuhur itu beda sendiri. Untuk sebelum Jumatan tidak disebut qobliyah, namun sholat sunnah mutlak. Adapun ba'diyah Jumat ada, bisa memilih 2 rakaat atau 4 rakaat. Bagi lagi sholat apa saja yang bisa dijamak? Sholat yang bisa dijamak sepakat ulama, yang pertama zuhur dan asar. Lalu yang kedua maghrib dan isya. Tidak boleh yang dijamak asar dan maghrib, nggak bisa. Atau isya dan subuh nggak bisa. Atau subuh dan zuhur tidak bisa. Ini sudah jadi aturan. Zuhur asar, kemudian maghrib isya. Zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur, berarti dimajukan asarnya, namanya jamak takdim. Namun kalau zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, berarti zuhur diundur, berarti namanya jamak takhir. Tiap malam Jumat kita melakukan bacaan ayat kursi, tasbih, tahlil, apakah dapat pahala? Kalau tiap malam Jumat baca ayat kursi, tasbih, tahlil, apakah dapat pahala? Kalau khususkan amalan tertentu pada malam Jumat mesti butuh dalil. Yang ada pada malam Jumat itu diperintahkan baca ayat kursi. Kalau pada hari Jumat perbanyak sholawat. Bagi imam di subuh hari pada hari Jumat diperintahkan baca surat As-Sajdah dan juga ayat surat Al-Insan. Ya, ini ada amalan-amalannya tertentu di hari Jumat. Namun kalau untuk katakan ayat kursi pada malam Jumat, nah ini mesti butuh dalil kalau mau mengamalkan semacam itu. Wallahu alam, kami belum tahu dalilnya sampai saat ini. Apakah diperbolehkan kuburan keluarga dibangun batu nisan atau kijing? Dalam mazhab Syafi'i telah menegaskan, dan ini berdasarkan dalil, mereka itu melarang kubur itu diberikan semen dan diberikan bangunan dan diberikan atap. Ya, kubur itu dilarang diberikan semen, diberikan bangunan, diberikan atap. Ya, cukup saya jawab pakai mazhab Syafi'i saja. Jadi kalau jadi pengikut mazhab Syafi'i tulen, maka itu sudah jadi jawaban. Apakah onani termasuk zina? Onani itu pelanggaran dan tanda orang yang tidak bisa menahan syahwat. Solusinya apa? Segera menikah. Ya, solusinya apa? Segera menikah. Karena seperti ini gara-gara belum menikah juga, terus banyak lihat gambar-gambar yang gak pantas untuk dilihat. Ya, maka dia punya fantasi sendiri, akhirnya melakukan onani. Ya, solusinya cuma itu saja. Atau kalau belum mampu, banyak puasa sunnah. Kalau masih 5 tahun lagi ya berarti puasa sunnah terus 5 tahun. Bisa pilih Daud, bisa pilih Senin, Kemis. Ya, bisa pilih seperti itu. Makin banyak makin bagus. Biar syahwatnya itu dikekang. Jangan dibiarkan itu tambah membara. Kalau istri tidak menjalankan sholat, apakah kita kalau hubungan badan tidak diperbolehkan? Saya pernah mendengar kajian di radio bahwa istri seperti itu dikatakan kafir dan haram untuk dicampuri. Terus gimana Pak solusinya kayak begini? Istri nggak sholat, berarti nggak boleh hubungan badan lagi? Bapak, prakteknya seperti itu? Hah? Tenang? Wani? Solusinya bukan seperti ini kalau jawaban saya. Solusinya itu tugas panjenengan para suami dakwai istri. Kok bisa istrinya nggak sholat satu rumah, satu tempat tidur? Kok nggak pernah diperhatikan sholatnya? Laki-laki yang tidak mau mengajak istrinya untuk sholat itu disebut laki-laki dayus. Dayus itu apa? Nabi SAW katakan di antara 3 orang ada yang dikatakan tidak akan mencium bau surga. Ya, tidak akan masuk surga. Yaitu diantaranya Nabi SAW sebut dayus. Dayus itu apa?
laki-laki yang tidak peduli pada kerusakan yang ada dalam rumah. Istrinya nggak sholat dibiarkan, anak-anaknya nggak sholat dibiarkan. Itu namanya laki-laki dayus. Maka suami ini harus koreksi dulu. Jangan-jangan dia itu masuk laki-laki dayus. Kok nggak ingatkan istrinya seperti itu? Ya, nggak usah saya bahas ini boleh hubungan intim atau enggak. Istrinya dakwahin dulu. Jangan mikir diri sendiri, dakwahin keluarganya, anak-anaknya juga demikian. Ya, biar selamat dari istilah dayus tadi. Mohon solusi apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi sifat istri yang berakhlak jelek? Ya, syukron Ustaz. Istri yang berakhlak jelek, ini kok istri semua di sini yang disinggung itu? Kayak ibu-ibu nggak baik gitu ya. Padahal ibu-ibu itu yang paling banyak hadir di majelis pengajian loh dibanding bapak-bapak. Ya. Kalau dapati suami, saya nggak mau bahas istri saja di sini. Kalau dapat suami yang jelek atau istri yang jelek, maka yang pertama yang mesti dilakukan dua-duanya koreksi diri. Suami koreksi diri, istri juga koreksi diri. Ya, kemudian yang kedua, boleh jadi tidak ada saling menasihati dalam rumah tangga. Suami biarkan istrinya seperti itu, istri biarkan suaminya seperti itu, rusak. Akhirnya tadi istilah dayus itu ada pada suami yang tidak memperingatkan istrinya. Istrinya juga sama. Kenapa tidak memperingatkan suaminya untuk hal ini? Kemudian yang ketiga, tolong kalau bapak-bapak ngaji atau ibu-ibu itu ngaji atau cuma ngaji cuma sendiri saja, baiknya itu mengajak keluarga, biar satu rumah semuanya itu mendapatkan kebaikan. Suami ngajak istri untuk ngaji, istri ngajak suami juga untuk ngaji, ada anak-anaknya aja, anak-anak juga untuk ngaji, sehingga satu rumah itu connect. Mau ngajak sholat, ini mau diajak sholat, mau ngajak ngaji, ini juga mau diajak ngaji, mau perbaiki diri, semuanya mau memperbaiki diri. Kalau tidak mau seperti itu, ya tetap rusak terus rumah tangga yang ada. Apa makna dari TBC, tahayyul bid'ah khurafat? Tahayyul itu yang disebut, ini beberapa istilah sih kalau tahayyul di sini. Ada anggapan-anggapan yang ini masih dipercaya padahal itu tidak benar. Itu namanya tahayyul. Contohnya apa? Bulan dimakan buto. Hah? Pembulaan gerhana bulan itu dianggap dimakan oleh. Gerhana bulan itu dimakan oleh buto, ya. Oleh raksasa. Nah, itu anggapan yang nggak benar. Ya. Apalagi anggapan yang nggak benar. Kalau buat yang tadi kita sebut di awal itu, kalau buat hajatan di bulan Suro nanti dapat musibah, dapat bencana. Itu namanya takhayul. Kalau dalam istilah Nabi SAW disebut tatoyur. Apa itu arti tatoyur? Tatoyur itu beranggapan sial, akhirnya undur diri, tidak mau melakukan sesuatu, cuma gara-gara takut sial. Contohnya apa? Orang Arab itu ketika lakukan perjalanan, mereka biasa nimbang-nimbang untuk mau jalan ataukah tidak, melihat dari geraknya burung. Melihat dari geraknya burung. Burungnya itu dikagetkan, kemudian kalau burungnya terbang ke kanan, oh berarti firasatnya ini baik. Namun kalau burungnya terbang ke kiri, berarti jelek, sial. Maka akhirnya nggak mau untuk melakukan aktivitas. Itu diistilahkan dengan tatoyur. Dan Nabi SAW katakan inna tiyarata syirkun, inna tiyarata syirkun, inna tiyarata syirkun. Beranggapan sial, tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah amalan yang tidak ada dasar, tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Kalau khurafat apa? Apa khurafat? Saya takutnya salah memahamkan nanti kalau masalah khurafat. Hampir sama istilahnya dengan tatayyur tadi atau tahayyul tadi. Ulama yang termasuk pewaris para nabi, ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya adalah ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Dia menjadikan pendapatnya itu dari dasar Al-Quran dan hadis. Adakah dalil tuntunannya? Makmum menjawab sami'na wa ata'na waktu imam memerintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf waktu akan sholat berjamaah. Cukup manut saja pada imam, luruskan dan rapatkan shaf. Makanya kalau jamaah itu kurang paham tentang hal ini, cukup pakai bahasa Indonesia saja, lurus dan rapat. Pundak rapat kali pundak, kaki rapat kali kaki. Sudah cukup seperti itu. Terus, bagaimana nasib orang yang punya utang di akhirat, semasa hidupnya belum melunasi utangnya sampai selesai? Ini mau saya takut-takuti atau bagaimana?
Kalau nasibnya di akhirat itu ngeri sekali. Ngeri banget kalau orang itu punya utang. Di antaranya Nabi SAW itu mengatakan yang namanya orang yang berutang, utangnya dibawa mati, maka dia akan mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Utang tadi itu akan dia itu menggantung dengan utangnya sampai utangnya itu lunas. Berarti kalau belum lunas, nantinya dilunasi dulu. Mungkin ahli waris yang melunasinya, baru urusannya lancar ketika di alam kubur dan alam selanjutnya. Yang kedua, utang itu akan membuat seseorang untuk melunasinya tetap akan dilunasi di akhirat. Namun di akhirat tidak lagi ada dinar, tidak lagi ada dirham kata Nabi SAW. Namun yang ada itu adalah amalan. Maka nanti akan dipotong dari amalannya untuk lunasi utang. Kemudian orang yang pertanyaan kedua nggak bisa baca. Selesai sholat sedang wiridan diajak salaman, bagaimana salaman atau melanjutkan wirid? Kalau kanan kiri mengajak salaman ketika kita lagi zikir baru sholat, ya sudah, nyambut saja tangannya untuk salaman. Namun ingat perbuatan yang tepat setelah salam yaitu baca zikir. Aktivitas salaman bukan di situ, aktivitas salaman nanti, selesai nanti. Ya, namun kalau selama ba'da sholat, zikir aktivitas yang menyibukkan kita, bukan aktivitas lainnya terlebih dahulu. Bagaimana nasib orang yang suka memfitnah di akhirat nanti? Orang yang memfitnah berarti menggosipkan yang tidak benar, berarti menzolimi orang lain. Kebaikan-kebaikannya itu akan diambil oleh orang yang dia zolimi sampai dianggap selesai telah melunasi kezolimannya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Mugi-mugi semuanya mendapatkan manfaat, dimudahkan dalam berbagai macam urusan, dijauhkan dari kesulitan-kesulitan dan diangkat kesulitan-kesulitan yang ada dan setiap musibah yang ada, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Kita tutup kalian dua kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.